Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 26 Juli, hari Minggu Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipatkanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu, kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang sejati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 13 ayat 44 sampai 52. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengibaratkan kerajaan Allah yang diajarkan kepada para murid dan kepada kita semua bagaikan harta berharga yang terpendam, atau bagaikan mutiara yang sangat berharga. Kerajaan Allah adalah kesatuan hidup dengan Tuhan Yesus yang adalah Raja kita. Bersama dan bersatu dengan Tuhan, kita dapat menikmati hidup bahagia, hidup dalam damai, hidup dalam shalom. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup dalam keharmonisan dengan siapapun dan dengan segala makhluk yang membawa kebahagiaan mendalam. Hidup sedemikian merupakan harta sejati yang harus dijaga, dipelihara, dan ditumbuh kembangkan dalam hidup kita.
Begitu kita mencapai hubungan kesatuan dengan Tuhan secara total, sebagai harta kehidupan yang amat berharga ini, maka perlu terus-menerus mengobarkan dalam hati kita dengan penuh cinta dan sukacita. Bahkan, seluruh hidup kita dipertaruhkan untuk memperolehnya. Maka digambarkan dalam sabda Tuhan hari ini, mereka menjual seluruh hartanya demi untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu, demi untuk mendapatkan ladang yang berharga itu. Saudara-saudari yang terkasih, harta sejati sering muncul berbarengan dengan tawaran-tawaran lain dalam hidup kita yang perlu kita kaji sejauh mana tawaran lain itu sungguh sesuatu yang berharga dan mendukung untuk memperoleh harta sejati atau tidak. Untuk itu, kita diajak agar berani menyeleksi nilai mana yang harus dipertahankan dan bahkan diperjuangkan, dan nilai mana yang harus dikesampingkan, harus disisihkan lebih dulu, bahkan mungkin dibuang jauh-jauh, agar tidak mengganggu terpeliharanya harta yang sejati itu. Seperti seorang nelayan yang berhasil menangkap berbagai macam ikan, dan nelayan itu memilah-milah ikan mana yang harus dimasukkan dalam pasu, dan ikan mana yang harus dibuang. Demikian hidup kita melalui permenungan harus disaring, mana yang patut disimpan baik-baik, dihidupi dari hari ke hari, dan mana yang harus disingkirkan dan dibuang karena akan lebih mengganggu daripada mendukung keberadaan harta sejati itu, yaitu kerajaan Allah. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk mengumpulkan harta yang sejati dalam hidup kita, yaitu kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita, supaya kita menjadi rahmat, menjadi berkat dalam hidup kita bagi sesama. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku korbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku
kurban salibnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.